Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi lesor bagian kedua ini akan membahas direct financial lease dari sudut pandang lesor atau lease tipe pembiayaan. Kita lihat skenario yang pertama di sini bahwa Parker Shipping ini menyewa lift hidrolik dari Staunton sebagai sewa ini ditandatangani pada 1 Januari. Kemudian Staunton memberikan hak penggunaan lift kepada Parker. Penentuan sewanya, yang pertama sewa tidak bisa dibatalkan, kemudian jangka waktunya 4 tahun, pembayaran sewanya sebesar 11.182 pada setiap awal. Kemudian lift memiliki nilai wajar 40.000, umur ekonomisnya 4 tahun dan tidak ada nilai sisa. Biaya pengangkatan buku-buku adalah 30.000. Kemudian tidak ada opsi perpanjangan, akan kembali ke Staunton sebagai lesor. Tingkat bunga implisitnya 8% dan diketahui oleh Parker. Fair value dari lease equipmentnya tadi 40.000, kemudian karena tidak ada nilai residu maka nilai residunya 0. 40.000 dikurangi 0 jadi 40.000, kemudian dibagi dengan 4 tahun pada tingkat bunga 8% yaitu 3,57710. Ini masih memakai tabel 65 ya, karena anuitasnya jatuh tempo atau due annuity. Jadi didapatlah angka sebesar 11.182. Di sini dari kelima kategori atau 5 tes ini yang terpenuhi adalah poin 3, di mana umur ekonomisnya 100% atau sama-sama 4 tahun, umur sewa 4 tahun dan umur ekonomisnya 4 tahun. Kemudian present value-nya itu lebih dari 90%, dalam hal ini 100.000. Oke, sekarang kita lihat schedule amortisasinya dengan contoh yang sama. Kita lihat jurnalnya, right of use asset sebesar 40.000 pada lease liability, ini untuk leasing. Jika untuk lesor maka jurnalnya lease receivable 40.000, kemudian COGS 30.000, inventory 30.000 dan sales revenue-nya sebesar 40.000. Kemudian pembayaran tahun pertama lease liability pada cash sebesar 11.182, sedangkan untuk lessor cash pada lease receivable. Kemudian tanggal 31 Desember interest expense pada lease liability untuk leasing sebesar 2.305, sedangkan untuk lessor lease receivable pada interest revenue-nya sebesar 2.305. Kemudian penyusutan untuk leasing, depreciation expense pada right of use asset sebesar 4 tahun. Jadi 40.000 dibagi 4 jadi 10.000. Kemudian lesor tidak melakukan penyusutan. Kita lihat pengaruhnya pada statement of financial position, di mana right of use asetnya 30.000, kemudian lease liability-nya sebesar 11.182 dan lease liability untuk yang jangka pendek sebesar 1.000 tadi ya, untuk yang jangka panjangnya 19.940. Sedangkan untuk income statement-nya interest expense-nya 2.305, amortization expense-nya sebesar 10.000. Jadi 10.000 di sini berupa amortization expense. Kalau amortization expense 10.000 berarti rate-nya di sini rate of use asset-nya dia akan mengurangi. Kemudian untuk statement of financial dari sisi lesornya, lease receivable jangka pendek sebesar 11.182 dan lease receivable untuk jangka panjang 19.940. Kemudian untuk lesor income statement-nya
Sales revenue 40.000 dan COGS 30.000. Kemudian interest revenue-nya 2.305. Selanjutnya pembayaran tahun kedua, lease liability pada cash, kemudian cash pada lease receivable, sama saja. Tahun ketiga juga di tanggal 31 Desember juga sama. Sekarang bagaimana pengaruhnya terhadap laporan posisi keuangan dan income statement. Jadi right of use asetnya tinggal 20.000 gitu ya. Kenapa? Karena 20 awalnya 30.000 disusutkan lagi 10.000. Kemudian lease liability-nya sebesar 11.182 dan yang non current-nya 10.353. Kemudian income statement-nya interest expense 1.595 dan amortization expense sebesar 10.000. Kemudian cash receivable-nya 11.182, untuk non current asetnya 10.000. Income statement-nya interest revenue saja. Selanjutnya di tahun ketiga right of use asetnya 10.000, lease liability-nya 11.000, interest expense-nya 802. Kemudian lease receivable-nya 11.000, income statement-nya 820. Kalau di tahun ketiga di sini tidak ada yang non current-nya ya, karena apa? Semuanya akan jatuh tempo di tahun depan, yaitu tahun keempat. Sekarang pada tahun keempat jurnalnya lease liability pada cash sebesar 11.182 dan untuk lessor cash pada lease receivable sebesar nilai yang sama. Nah, itu tadi skenario yang pertama. Sekarang skenario yang kedua, kita lihat apa bedanya. Masih sewanya tidak bisa dibatalkan, hanya pembayaran sewanya kalau kita lihat turun, yang awalnya 11.182 di sini menjadi 9.538. Kemudian nilai wajarnya 40.000 dan nilai sisanya sebesar 80.000 tidak dijamin. Tidak ada opsi juga untuk perpanjangan. Tingkat implisitnya 8%. Kita lihat fair value-nya 40.000, kemudian untuk present value list-nya 5.800, kemudian untuk pembayaran sewanya 9.500. Nah, dari klasifikasi ini semuanya tidak terpenuhi ya, sehingga list ini dikategorikan di sini sebagai apa kalau tidak terpenuhi? Kalau tidak terpenuhi, maka diklasifikasikan sebagai operating list. Jadi right of use asset pada list liability 34 sekian, kemudian list liability pada cash sebesar 9538. Kita lihat pencatatan schedule amortisasinya. Kemudian untuk leasing interest expense 1.966 dan depreciation expense 8529 pada right of use asset 8529. Nah, ini 4 tahun memakai umur sewa. Kita lihat ya, umur sewanya 4 tahun, bukan memakai umur ekonomis. Karena apa? Karena semua syarat yang 5 tadi tidak terpenuhi. Oke, kita lihat di sini untuk pengaruhnya terhadap statement of financial position. Right of use asetnya 17.059, list liability untuk yang current 9.538, untuk yang non current 8.831, interest expense-nya 1.360 dan depreciation expense-nya 8.529. Tahun ketiga list liability pada cash sebesar sekian. Tahun ketiga di tanggal 31 Desember interest expense-nya sebesar 706 seperti
di schedule amortisasi, kemudian depreciation expense pada right of use asetnya sebesar 8529. Kita lihat statement of financial position-nya 8529, current liability-nya 95, kemudian interest expense-nya 706, depreciation-nya 8529. Jadi pencatatannya untuk tahun terakhir lease liability pada cash 9538 dan depreciation expense pada right of use asset 8529. Nah, selanjutnya kalau untuk di sisi lessor berarti dia dikategorikan sebagai operating lease, sehingga jurnalnya cash pada unearned lease revenue 9538, kemudian pada saat 31 Desember dia akan mengakui unearned lease revenue pada lease revenue sebesar 9538. Selanjutnya lessor akan mengakui penyusutan yaitu depreciation expense pada akumulasi depreciation sebesar 6.667, yaitu dari 40.000 dibagi 6. Sekian penjelasan mengenai lessor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.